Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Razak dari kelas AKT 3D Absen 10. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pengerjaan dari SPT 1770, yaitu pada kasus 3. Nah, di sini sudah ada soalnya untuk kasus 3, yaitu kasus PPh wajib pajak orang pribadi usahawan dan SPT 1770. Jadi sebelum lanjut ke soalnya, kita harus tahu apa SPT 1770 itu. Jadi untuk SPT 1770 itu yaitu jenis dari SPT. Nah, di sini ada perbedaan antara 1770, 1770S dan 1770SS. Jadi untuk 1770 itu yang membedakan dari 1770S dan 1770SS yaitu pada yang nomor 2 ini, yaitu dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan itu. Jadi di sini Pak Dimas, kenapa dikategorikan dalam SPT 1770, yaitu tadi dikarenakan dia membuat pembukuan. Baik, langsung ke instruksinya. Jadi ini adalah soalnya, dan instruksinya yaitu, instruksinya yaitu yang pertama, buatlah laporan laba rugi fiskal pada UD Jaya Abadi tahun 2020. Kemudian yang kedua, mengisi SPT tahunan 1770 tahun pajak 2020. Baik, kita langsung saja masuk ke instruksi. Yang pertama yaitu membuat laporan laba rugi fiskal pada UD Jaya Abadi tahun 2020. Jadi di sini bisa kita lihat pada Excel bahwa ada dua laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi yang menurut akuntansi atau laporan laba rugi komersial, dan laporan laba rugi yang sudah direkonsiliasi fiskal. Jadi bagaimana pengerjaan untuk membuat laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal? Jadi yang pertama-tama kita harus menentukan apakah itu koreksi fiskal positif atau negatif. Jadi kalau koreksi fiskal positif itu nanti akan menambah penghasilan kena pajak, dan koreksi fiskal negatif itu nantinya akan mengurangi penghasilan kena pajak. Baik, langsung saja ke pengerjaannya ya di sini. Nah, di sini kita lihat soal dulu. Di soal sudah ada informasi yang berkaitan dengan laporan laba rugi. Berarti nanti ini pasti berhubungan dengan koreksi fiskal positif maupun negatif. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama yaitu dalam menghitung persediaan barang akhir, Dimas menggunakan metode LIFO. Dan jika dihitung menggunakan metode FIFO, besarnya persediaan akhir sebesar 500 juta. Jadi maksudnya di sini kan Dimas menggunakan metode penilaian persediaan itu menggunakan metode LIFO. Nah, sedangkan dalam perpajakan itu kan tidak boleh menggunakan metode penilaian persediaan dengan metode LIFO. Karena apa? Nah, jika menggunakan metode penilaian persediaan LIFO, itu nanti akibatnya harga pokok penjualan akan tinggi ya akan tinggi. Jadi akan menghasilkan laba bruto yang rendah. Jadi kenapa metode penilaian LIFO itu tidak diperbolehkan dalam perpajakan, yaitu tadi akan menghasilkan laba bruto yang rendah. Nah, makanya itu pajak dalam perpajakan maksud saya, kalau menggunakan metode FIFO, persediaan akhir hasilnya 500 juta. Nah, sedangkan di laporan laporan laba rugi yang menurut komersial ini 950 juta. Berarti kan ini masih kurangnya. Artinya persediaan akhirnya itu berkurang 450 juta. Sehingga nanti hasilnya di rekonsiliasi fiskal 500 juta. Nah, ini. Jadi ini kan 950 juta sebelum direkonsiliasi, artinya menurut akuntansi atau komersialnya. Nah, setelah dihitung menggunakan metode FIFO, itu hasilnya 500 juta. Sehingga di sini koreksi negatifnya yaitu 450 juta.
Ya, jadi begitu ya kurang lebihnya untuk korupsi fiskal yang negatif. Kemudian yang kedua, yaitu dalam beban gaji pegawai termasuk pengeluaran untuk rekreasi karyawan ke Bali sebesar 50 juta. Nah, di sini 50 juta itu masuk ke koreksi positif ya. Jadi di sini ya. Sehingga nantinya pada saat rekonsiliasi fiskal akan bebannya akan berkurang ya di sini. Dari 260 juta yang menurut komersial akan menjadi 210 juta setelah terjadi rekonsiliasi fiskal atau setelah direkonsiliasi positif. Kemudian yang ketiga, setelah dihitung berdasarkan ketentuan fiskal, beban penyusutan tahun 2020 sebesar 70 juta. Di sini sudah jelas setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, ternyata beban penyusutan pada akhir tahun itu sebesar 70 juta. Nah, sedangkan menurut komersial itu 50 juta. Jadi kan ada rekonsiliasi ya, ada perbedaan antara yang menurut akuntansi atau komersial dengan menurut rekonsiliasi fiskal. Jadi beban penyusutan yang menurut laporan keuangan laba rugi komersial yaitu 50 juta dan menurut rekonsiliasi fiskal yaitu sebesar 70 juta. Jadi di sini ada koreksi negatif sebesar 20 juta. Jadi ini koreksi negatif ya. Lalu di sini ada objek pajak yang tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto dan PPh final. Jadi ini yaitu beban pajak penghasilan, beban sumbangan, beban asuransi dan zakat itu masuk ke koreksi positif. Nah, sedangkan yang tidak boleh dikurangkan itu masuk ke koreksi negatif, yaitu bunga deposito, sewa gudang, dividen, warisan dan cuma warisan. Jadi di sini nanti masuk ke koreksi negatif ya. Jadi setelah direkonsiliasi fiskal, kemudian buatlah laporan laba rugi yang menurut rekonsiliasi fiskal yang tadi ya, yang sudah dikoreksi fiskal, apakah itu koreksi fiskal positif atau negatif. Jadi setelah kita membuat laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal, berarti kita sudah mengetahui laba neto setelah laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Jadi kita sudah mengerjakan yang perintah pertama ya, yaitu tadi apa? Yaitu perintahnya yang pertama membuat laporan laba rugi fiskal pada UD Jaya Abadi tahun 2020. Berarti kita sudah membuatnya. Nah, untuk perintah yang selanjutnya yaitu mengisi SPT tahunan 1770 tahun pajak 2020. Jadi saya sudah menyiapkan ya SPT-nya di sini yaitu 1770. Nah, ini SPT-nya ya. SPT 1770. Jadi sebelum mengisi SPT 1770 itu kita harus mengisi SPT 1770 pada lampirannya. Ada beberapa lampiran di sini ya. Pertama kita mengisi pada lampiran yang pertama, yaitu lampiran 1. Lampiran 1 yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Jadi di sini perhitungan penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi tadi ya Pak Dimas sudah membuat laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal ya. Jadi di sini kita mengisi SPT 1770 lampiran 1, yaitu yang pertama harus mengisi tahunnya yang di atas di sini 2020. Kemudian di sini yaitu 0120 sampai 1220. Jadi artinya bulan 1 tahun 2020 sampai bulan 12 tahun 2020. Kemudian di sini pembukuan. Kemudian identitasnya diisi juga di sini, NPWP dan nama wajib pajaknya. Untuk bagian A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Jadi bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi di sini pembukuannya itu diaudit apa belum?
Di sini masih belum diaudit ya. Kita ke bawah. Langsung ke nomor 1 ya. Penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Jadi sebelum rekonsiliasi fiskal ya ini ya. Di sini peredaran usahanya 5 miliar 800 juta. Dapatnya itu tadi dari rekonsiliasi fiskal di sini ya. Nah, di sini 5 miliar 800 untuk peredaran usahanya. Sudah paham ya? Jadi peredaran usaha 5 miliar 800 juta. Kemudian ada harga pokok penjualan 3 miliar, laba atau rugi bruto usaha yaitu dapatnya dari peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan, yaitu hasilnya 2 miliar 800 juta. Kemudian ada biaya usaha yaitu 1 miliar 38 juta 400 ribu. Kemudian di sini penghasilan neto yaitu dapatnya dari mana? Yaitu dapatnya dari laba bruto usaha dikurangi biaya usaha, yaitu hasilnya 1 miliar 761 juta 600 ribu. Kemudian masuk ke penyesuaian fiskal positif. Jadi penyesuaian fiskal positif tadi itu kan ada beberapa ya. Ada, kita lihat. Penyesuaian fiskal positif itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nanti di sini ada 5 ya. Yaitu untuk premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak. Jadi masuknya di sini. Kemudian juga masuk di sini, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah totalnya 5 ya. Kemudian di total, sehingga totalnya itu 173 juta. Kemudian kita masuk ke penyesuaian fiskal negatif ya. Jadi di sini penyesuaian fiskal negatifnya itu 20 juta untuk selisih penyusutan. Jadi penyusutan apa tadi? Yaitu penyusutan untuk beban penyusutan ya. Jadi di sini selisihnya 20 juta. Dan penyesuaian fiskal negatif lainnya yaitu totalnya 450 juta. Sehingga di total untuk penyesuaian fiskal negatif yaitu 470 juta. Sehingga jumlah pada bagian 4 ini yaitu totalnya tadi ya, yang nomor 1 yaitu penghasilan neto itu ditambah dengan penyesuaian fiskal positif dikurangi penyesuaian fiskal negatif. Jadi sehingga dapatnya totalnya yaitu 1 miliar 464 juta 600 ribu. Untuk selanjutnya setelah mengisi SPT 1770 lampiran 1 halaman 1, kita mengisi SPT 1770 lampiran 1 halaman yang kedua ya. Jadi isinya pada halaman 2 yaitu ada bagian B yaitu penghasilan neto dalam negeri dan dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Jadi bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan. Jadi di sini Pak Dimas, jenis usahanya yaitu pekerjaan bebas. Yaitu sebesar 225 juta. Itu ada di soal ya. Nah, di sini. Dikenakan NPPN 50%. Jadi di sini 225 juta dikalikan dengan NPPN-nya 50% sama dengan 112 juta 500 ribu, yaitu penghasilan netonya. Jadi sehingga di total yaitu 112 juta 500 ribu. Jadi masuk ke bagian yang C, yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian C ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi dia kan juga selain usaha sendiri dia bekerja di PT Mebel Jati. Jadi masuk ke bagian yang C ya. Jadi di sini penghasilan brutonya 162.806.400. Kemudian untuk pengurangan penghasilan bruto yaitu 8.760.000 sehingga didapatkan penghasilan neto setelah pengurangan dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan penghasilan bruto. Jadi jumlah bagian C ini ya untuk jumlah bagian C. Kemudian ada bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
Jadi ada royalti, ada penghargaan dan hadiah. Royalti yaitu 75 juta. Dan penghargaan dan hadiah ini sebesar 10 juta, sehingga di total 85 juta. Jadi ini ada di soal ya. Ini. Lalu setelah mengisi lampiran 1, SPT 1770 lampiran 1 halaman 2, yaitu kita mengisi SPT 1770 pada lampiran yang kedua. Isinya yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Jadi hampir sama pengisiannya. Dari awal kita mengisi tahunnya dulu 2020, kemudian bulan tahun 0120, kemudian bulan tahun sampai dengan bulan tahun 12 2020, yaitu melakukan pembukuan. Kemudian identitas wajib pajak diisi ya, NPWP sama nama wajib pajaknya siapa, yaitu Pak Dimas. Nah, di sini ada bagian A, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Jadi di sini kita ada 3 ya pemungut pajaknya ya, atau nama pemotongnya ya, yaitu PT Mebel Jati, PT Gramedia, dan Panitia Lomba Golf. Yang pertama, PT Mebel Jati, dia tidak memiliki NPWP ya. Jadi langsung saja, jadi jenis pajaknya di sini 21, dan PPh yang dipotong yaitu 7.306.960. Kemudian yang kedua, untuk pemotongnya atau pemungut pajaknya itu ada PT Gramedia, NPWP-nya ada, kemudian jenis pajaknya 23, PPh yang dipotong yaitu 11.250.000. Kemudian pemungut pajak yang ketiga yaitu Panitia Lomba Golf. Nah, di sini ada bukti potongnya, yaitu di sini ada ya, di sini. Jenis pajaknya 21, dan PPh yang dipotong 500.000. Sehingga di total ya, yang ketiga tadi itu dapatnya 19.056.960. Jadi ini untuk SPT 1770 pada lampiran yang kedua. Jadi simple ya. Selanjutnya mengisi SPT 1770 pada lampiran ketiga, yaitu isinya penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Kemudian yang kedua, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan yang ketiga, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Kita langsung isi saja ya. Hampir sama seperti yang SPT lampiran 1 sama lampiran 2. Isi tahunnya 2020, bulan tahun 0120 sampai dengan bulan tahun 12 2020. Kemudian di sini pembukuan, lalu identitas pajaknya yaitu NPWP sama nama wajib pajak. Nah, di bagian A ada penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, di sini kita lihat jadi objek-objek pajak apa yang bersifat final, yang dikenakan pajak final. Kita lihat di soal. Nah, di sini ya, di soal. Nah, ini ada bunga deposito. Kemudian ada sewa gudang. Kemudian ada dividen. Jadi ini ketiga ini masuk ke yang PPh final ya. Jadi bunga depositonya itu 20 juta. Kemudian dikalikan dengan 20% ya, yang sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 2. Itu dikalikan 20%. Kemudian untuk sewa gudang masuk ke sewa atas tanah dan atau bangunan. Jadi sewa atas gudangnya kan di sini berapa ya? 30 juta. Nah, 30 juta berarti menurut PPh pasal 4 ayat 2 itu juga dikalikan 10%. Ya, dikalikan 10%, sehingga totalnya itu 3 juta. Nah, ini 10% dikalikan dengan 30 juta. Kemudian yang ketiga itu ada dividen. Dipotong PPh pasal 17 2C ya. Jadi itu bentar dulu.
Untuk dividen itu masuk yang nomor 14, yaitu dividen. Totalnya itu kita lihat dari laporan laba rugi, yaitu 10 juta ya. Di sini 10 juta. Jadi 10 juta kemudian dikalikan dengan 10% menurut pasal 17 ayat 2C. Jadi hasilnya 1 juta. Kemudian di nomor 17 ini di total keseluruhan, yaitu sum dari 1 sampai 16, sehingga totalnya 8 juta. Kemudian masuk ke bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi yang tidak termasuk objek pajak di sini untuk Pak Dimas itu ada warisan. Warisannya kita lihat di laporan laba rugi. Warisannya 100 juta ya. Untuk warisan 100 juta. Nah, ya sudah benar di sini ya. Berarti kita sudah selesai mengisi SPT 1770 lampiran 3. Setelah mengisi SPT 1770 lampiran 3, kita mengisi yang lampiran 4. Jadi lampiran 4 ini isinya yaitu harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Jadi pertama-tama kita harus mengisi tahun pajaknya dulu, yaitu 2020. Di sini diisi dulu 01, 20, 20, 01, 20. Kemudian pembukuan, lalu identitas wajib pajaknya diisi NPWP dan nama wajib pajaknya, yaitu Pak Dimas. Kemudian langsung masuk ke bagian A, yaitu harta pada akhir tahun. Jadi hartanya itu ada tanah, rumah, kendaraan, dan motor. Jadi diisi di sini ya. Kemudian di total. Nah, di total di sini. Hingga hartanya pada akhir tahun itu 1.485 juta. Kemudian masuk ke bagian B, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Pak Dimas memiliki utang yaitu pada Bank BRI sejumlah 300 juta. Jadi nanti dimasukkan ke sini ya. Kemudian di total 300 juta. Lalu masuk ke daftar susunan anggota keluarga, yaitu bagian C. Diisi di sini ya. Ada Aziza, ada Andre, ada Almira, ada Alia. Aziza sebagai istri, anak kandung Andre, Almira, dan Alia. Jadi kita sudah selesai mengisi 1770 lampiran keempat. Lalu yang terakhir yaitu mengisi SPT 1770 wajib pajak pribadi tahun pajak, yaitu pada tahun 2020. Nah, di sini isinya yaitu bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, dan atau dalam negeri lainnya atau luar negeri. Jadi kita langsung mengisi SPT 1770. Pertama yaitu kita isi tahunnya terlebih dahulu, yaitu 2020. Lalu bulan tahun 0120 sampai dengan bulan tahun 1220. Kemudian di sini pembukuan. Lalu mengisi identitas nama wajib pajaknya di sini. NPWP dan nama wajib pajak, kemudian jenis usaha, nomor telepon, status, dan NPWP. Setelah itu kita mengisi pada penghasilan itu, yaitu pada A. Jadi di sini yang pertama, penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, yaitu sebesar 1.577.100.000. Itu didapatnya dari mana? Yaitu dari formulir 1770 lampiran 1 halaman 1 jumlah bagian A, atau formulir 1770 lampiran 1 halaman 2 jumlah bagian B. Jadi ini ya, dapatnya yang itu. Jadi totalnya ini ditambah dengan totalnya ini sama dengan totalnya
sama dengan yaitu 1.577.100.000. Jadi sudah ketemu ya. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, angkanya yaitu 154.046.400. Dapatnya itu dari mana? Yaitu lampiran yaitu formulir 1770 lampiran 1 halaman 2 kolom C. Jadi sini ya, kolom C. Jadi totalnya. Nah, angkanya dapat dari sini ya. Nah, ini. Nah, sama kan? Berarti benar. Kemudian yang ketiga yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya, yaitu 85 juta. Dapatnya dari formulir 1770 lampiran 1 halaman 2 jumlah bagian D. Jadi dapatnya dari sini ya. Nah, dari sini 85 juta, sudah benar. Kemudian jumlah penghasilan neto di total ya, yang ini. Nah, ini di total. Sehingga dapatnya ini. Kemudian ada zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Ada zakat 75 juta. Kemudian jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat. Jadi ini dikurangi ya. Jadi tadi penghasilan neto dikurangi dengan yang zakat ya, yang zakat ini ya, 75 juta. Jadi totalnya 1.741.146.400. Kemudian kita lanjut ke bagian yang B, yaitu penghasilan kena pajak. Jadi di sini kita turunkan terlebih dahulu ya, untuk jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat. Kita turunkan ke nomor 9. Lalu untuk PTKP, statusnya yaitu K3. Karena penghasilan suami dan istri itu digabung, jadi dia itu dikenakan double ya. Jadi untuk wajib pajak pribadinya yaitu 54 juta tambah 54 juta. Kemudian karena wajib pajak kawin 5.400.000, 4.500.000. Kemudian punya tanggungan 3 yaitu 4.500.000 sebanyak 3 kali. Jadi kalau di total itu 126 juta. Kemudian di sini dikurangi PTKP yaitu hasilnya penghasilan kena pajak. Kemudian masuk ke C yaitu PPh terutang. Nah, di PPh terutang di sini nomor 12 yaitu PPh terutang tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali angka 11. Jadi di sini ya. Jadi ini hasilnya 429.543.920. Nah, di sini diturunkan karena tidak ada pengembalian pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Lalu masuk ke bagian D ya, kredit pajak. Untuk nomor 15 yaitu PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Jadi ini dapatnya dari formulir 1770 lampiran yang kedua ya. Ya, ini dapatnya dari sini 19.056.960. Ya, dapatnya dari sini. Kemudian untuk yang 16 yaitu PPh yang harus dibayar sendiri. Ya, hasilnya yang ini dikurangi yang ini ya. Hasilnya 410 juta sekian. Kemudian yang nomor 17 yaitu PPh yang dibayar sendiri. PPh yang dibayar sendiri berarti kita lihat di soal. Nah, ini ya. Selama tahun 2020, Pak Dimas membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1.500.000 per bulan. Berarti kalau dibayarnya itu per tahun. Jadi dikalikan 12 ya. Jadi 1.500.000 dikalikan 12 itu hasilnya 18 juta. Kemudian yang ke B, STP PPh pasal 25 itu tidak ada ya, dikosongkan. Kemudian yang nomor 18 ini jumlah kredit pajak yaitu 18 juta. Masuk ke yang E, PPh kurang lebih bayar. Nah, di sini
PPh kurang lebih bayarnya itu dapatnya dari mana, yaitu dari yang ini ya, kemudian dikurangi yang 18 juta, hasilnya 392 juta sekian. Kemudian masuk ke yang ke F, angsuran PPh pasal 26 tahun pajak berikutnya. Jadi di sini ya, nomor 21, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung berdasarkan, nah ini 34 juta itu dapatnya dari 1/12, artinya per bulan dibagi dengan totalnya yang ini ya, yaitu hasilnya 34.207.257. Ini per bulan ya. Kemudian yang ini dicentang sudah, kemudian masuk ke lampiran, yaitu yang ini, kemudian yang ini ditandai, yang ini yang dicentang ya, ada 5 ya, tapi sudah benar. Kemudian yang di bawahnya lagi untuk penyertaannya yaitu wajib pajak, yaitu namanya Pak Dimas, kemudian NPWP-nya, setelah itu tanda tangan. Itulah pembahasan pengerjaan SPT 1770 untuk kasus yang ketiga. Jadi sampai di sini videonya ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja, saya mohon maaf. Saya Habibur Razak, kelas AKT 3T, absen 10, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.